elemen analisis data. Analisis data di akhir fase E. Berikut ini adalah CP-nya. Kemudian ini adalah si kompetensi, kemudian lingkup materi, TP, dan beserta ATP-nya. Nih, Pak. Oke. Yang 3 GP ya? Iya, Pak. Oke, 3 GP. Buka aja modulnya. Modul. Langsung ke modul aja. Oke. Nih, Pak. Ya, terus. Ini udah sepakati kemarin Pak apa ya? Pak Parno ya, untuk komponennya ya, semua ya. Ya, Pak Parno. Kita sepakati, Pak. Oh iya, maksudnya udah sama semua ini kan dengan kawan-kawan di mapel lain maksud saya. Sudah, Pak, sudah. Insya Allah Oke, sudah oke. sama itu. Ya, terus aja. Lihat KTP-nya, KKTP. indikator nggak IKTP apa-apa. atau Ya, KKTP, Pak? ya, indikator juga nggak apa-apa. Nah, ini, Pak. Menentukan prestasi. TP-nya ada 6, 5. Iya, Pak. 5, Pak. TP-nya ada 5. KKTP, IKTP-nya ada 12. Iya, benar, Pak. Ya, nanti dibagi 4-4 ini. Itu, 3 kali pertemuan. Iya, Pak. 3 kali pertemuan. Nanti pertemuan pertama sampai dengan ini, Pak. IKTP Oh, sampai dengan sampai ke 6. 6. Iya, Pak. 6. Pertemuan Sampai kedua, dengan 6. Pertemuan kedua, 78. 78, benar, Pak. Oh, Pertemuan ketiga, ini dia, Pak, 9 sampai dengan oke. 12. Tapi rencana, Pak, di pertemuan 2, 7, 8, 9, Pak. 789. Iya, karena itu tinggal penyajian histogram kan, Pak, bisa dibarengi dengan nomor 9. Oh, digabung pertemuan Iya, itu. di pertemuan 2, iya, Pak. Oke, masuk. Pokoknya Pertemuan cukup. 3 sisanya, Pak. Oke. KKTP-nya, ya lihat. KKTP-nya ini, Pak. 9. KKTP, iya, Pak, yang diambil di Pengusahaan, pertemuan pertama sampai dengan eh, nomor 5, Pak. Oke. Pertemuan keduanya 67. 67, iya, 67, ada juga sedikit 6, 8, Pak, mungkin. Karena ada lumayan banyak, Pak, pemusatan datanya terbagi 2, ada data tunggal, data berkelompok. Rencana di pertemuan 2 itu dibuat histogram dan pemusatan data tunggal, Pak. Oke. Iya, Pak. Memang harus 3 kali pertemuan sesuai dengan pembagian alokasi waktu. Iya, Pak, sesuainya seperti itu karena 1 kali pertemuan 3 JP, Pak. Ya, maksud saya memang nggak bisa ditambah. Kalau memang banyak nanti, ini kan bisa ditambah maksud saya. Tapi ya nggak apa-apa. Ini kan Iya. Ibu yang sudah lebih paham lah membagi alokasi waktu sesuai dengan materi. Masuk ke soalnya. Ya, lihat soal. Soal, Pak. Ya, soalnya pakai apa? LKPD-nya langsung jadi soal? Atau soalnya sendiri di luar LKPD? Sebenarnya saya juga buat di sini, Pak, di bagian modul ini ada juga di LKPD, Pak. Sama soalnya, Pak, yang saya buat. Oh, di LKPD ini soalnya di LKPD sama. Sama, Pak. Oke. Oke. 1, 2, 3. Yuk. Soalnya ada 4, Pak. Ini untuk pertemuan pertama kan? Iya, Pak. Pertemuan kedua soalnya berapa? Pertemuan kedua soalnya ada 5, Pak. 5. 5 itu tadi dari KKTP-nya berapa? 4 ya? 5 ya? Dari KKTP KKTP. ya? Oh, kalau KKTP pertemuan 1, Pak, itu ada 5. Ini dia, Pak. KKTP-nya Kalau 5. Iya, Soalnya cuman 4. soalnya 4. Tapi, Pak, ini di nomor 2 ini, Pak, 2, 3 gabung mempresentasikan ya? data tunggal ke dalam box plot. Sebenarnya itu sudah Sama ya? termasuk di dalamnya yang nomor 1. Oh gitu. Ini yang nomor Iya. 3. Yang nomor Memasukkan data 3 tunggal ke sendiri, dalam Pak. dot Ke plot dalam ini dot dengan plot. box plot beda ya? Beda, Pak. Oke. Jadi soalnya ada 4, Pak. Yang nomor 1 dimasukkan ke nomor 2, Pak.
Oke. Nomor 3 sendiri, nomor 4 sendiri, nomor 5 Sendiri. sendiri. Jadi total 4 soal, Pak. Soalnya 4 ya. Iya, Pak. Oke. Oke, aman. Lihat langkah-langkahnya. Jadi soal asesmen ke pertemuan ketiga, soalnya berapa? Menentukan ukuran pengurusan data dan menentukan ukuran penyebaran data. Di sini bisa 10, Pak. Karena ada banyak dia, Pak. Cukup waktunya 3 JP, 6 JP. 6 JP. Insya Allah cukup kayaknya, Pak. Cukup ya? Iya, Pak. Ya, nanti di ring aja. Iya, Pak. Baik, Lihat Pak. langkah-langkahnya. Lihat langkah-langkahnya. Iya, Pak. Oke, terus ke bawah. Kalau pemantiknya ini. Ini pertanyaan pemantik nih, Pak. Oke. Pertanyaan memantik ini maksudnya masuk di persepsi sebenarnya udah bisa, tapi ya nggak apa-apa kalau mau dibuat gini. Iya, Pak. Ya, terus kegiatan inti kelompok. Ini langsung kerjakan LKPD ya. Iya, Pak. Dan di sini dibuat pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Apa Jadi diferensiasinya, Pak? Diferensiasi proses produk, Pak. produk. Iya, Pak. Kelompok yang tadi berapa persen yang belum dapat tadi dikasih produknya apa? Gimana, Pak? Kemampuan awal tadi kan ini kan nggak lihat kemampuan awal. Kemampuan awal. Kemampuan awal terus ke bawah. Nah ini kan 40% kelas 10 masih kesulitan dalam operasi dasar hitung. Iya, Pak. Ya, ini dikasih produknya apa? Produknya dikasih untuk menggambar box plot itu, Pak. Bukan box Oh, plot, Pak. Maaf, Pak. Dot plot. dot Dot plot. plot. Iya, Yang Pak. Karena 50% ini? yang 50% yang kurang berminat, 40, 50. Terbalik, Pak. Maaf, Pak. Yang 50% diberikan yang box, yang dot plot karena dia cuma menempatkan titik-titik, Pak, di sebuah skala bilangan. Jadi data itu tinggal di titik-titikin aja gitu, Pak. Jadi Oke. dia untuk yang 40%, untuk yang 40% dibuat yang box plot, Pak. Dan kemudian untuk sisanya yang bisa, itu dibuat kelompok untuk sebagai tim pengamat. Pengamat untuk membedakan dua kelompok yang menampilkan produk yang berbeda, yaitu box plot dengan dot plot. Oke. Tapi Ya. prosesnya sama ya untuk diferensiasinya. Prosesnya iya sama, Pak. Prosesnya Cuman dia sama. kan, Pak, dibagi menjadi ini, Pak. Ya. Nah, dibagi menjadi 6 kelompok, kemudian 4 kelompok pertama itulah dia, Pak, dibagi jadi dua-dua. Jadi 2 kelompok membahas box plot, 2 kelompok lagi dot plot, lalu 2 kelompok sebagai tim pengamat setelah mereka presentasi nanti, Pak. Oke. Tapi pada saat dibagikan LKPD, mereka juga dibagikan LKPD, Pak, tapi mereka dapat dua-duanya. Dari box Ya, plot ya. dengan dot plot itulah yang dibuat sebagai kelompok pengamat yang bisa dikategorikan sebagai kemampuannya lebih, Pak, kemampuan akademiknya lebih daripada yang lain. Oke. Iya, mantap ini. Penutupnya apa ini penutupnya? Penutupnya nih, Pak. Menyimpulkan penyajian data statistika dengan benar dan cara menginterpretasi data berdasarkan box plot dan dot plot. Ini melakukan asesmen lagi. Asesmen, iya, Pak. Asesmen tadi yang 4 soal, Pak. Oh, Iya, Pak. tapi di LKPD kan sudah Bukan, bisa dilihat kan? double. Iya, double Di ini, inti Pak. Maaf, Pak. langsung. Iya, Iya. Pak. Iya, Pak. Kalau di LKPD sudah dibagikan di situ, udah bisa langsung nilai sebenarnya. Jadi nggak perlu lagi ada asesmen di penutup. Biar Oh, nggak, baik, Pak. Baik, Pak. ya kan? Iya, Pak. Jadi Benar, Pak. biar nggak bolak-balik ini. Nanti kan di LKPD kalau soalnya sama ya itu lagi, itu menghabiskan Iya, waktu Pak. aja. Jadi Baik, di Pak. intinya difulkan saja, itu sekaligus di proses inti inilah Ibu menilai langsung.
itulah sebagai asesmen. Jadi nggak usah Iya. muncul lagi di penutup ini kalau udah pakai LKPD sebenarnya kalau memang soalnya sama seperti di LKPD, kecuali soal ibu lain. Iya, sama Pak, sama Pak. Nah, kalau sama nggak usah lagi ada asesmen di penutup. Iya, berarti di kegiatan Nah, inti aja ya Pak. ini aja. Baik Pak. Oke, sip, aman ini. Jadi tinggal pelaksanaannya nanti kita waktu saya ke sana nanti lihat prosesnya di dalam. Iya, Oke, baik Pak. makasih Bu Lili. Udah lebih Iya. baik ini pertemuan ini kayaknya Pak Parno. Udah Pak, banyak coba yang dilihat di anu Pak, di LKPD-nya dulu Pak. Siapa tahu ada komentarnya. di Bisa LKPD tampilkan kan Bu sama Lili ya. soalnya. Di LKPD Enggak, sama kan soalnya ada kan. prosesnya tadi. Sama Pak. Oh, sama soalnya ya udah nggak apa-apa. Nah, ini loh. Nah, Oh ya ini kan cover aja nih. ya, di bawahnya ada loh. Di bawah Pak. Ya sama ini nggak Ini, apa-apa. ini prosesnya. Iya. Iya Pak. Ada langkah-langkahnya Pak. Oke, terus nggak apa-apa. Aman ini. Udah bagus ini Pak Parno. Ya ini baru lengkap ini kayaknya. Dari sebelum-sebelumnya kan udah kita pending-pending aja nih ya. Iya. Belajar Pak. Oke. Ini buat Iya sendiri Pak. kan, tidak dari internet kan? Buat sendiri Pak. Capek Oke. Pak buat kotak-kotaknya Pak ini ya Pak. Penuh Oh perjuangan iya. loh Pak. Ya, udah mantap ini. Mudah-mudahan nggak ganti kurikulumnya. Iya, amin ya Pak. Ada indikasi ganti rupanya Pak. Ya, kemarin sudah beberapa analisis, ada beberapa yang dievaluasi. Kalau udah bahasa evaluasi, biasanya ada revisi biasanya ganti. Tapi ya mudah-mudahan bisa bertahan minimal setahun lagi ke depan. Iya, Ya, iya, kita iya. tinggal samina wa ta'na saja. Ya, oke nih, matematikanya sudah aman. Tinggal tinggal implementasi nih. Ini kan administratif ini kan. Iya Nah, Pak. Tinggal nanti implementasinya pelan-pelan kita lihat. Sama nanti ketika implementasi, guru-gurunya juga pola pakai yang tadi itu ada kelompok di dalam melihat. Wah, iya Pak. Enaknya gitu, kayak lesson tadi Pak Parno, iya. dibuat gitu polanya sekali-sekali gitu. Jadi ada Bu Lili sedang ngajar, nanti ada Bu Rika, ada Pak Parno, minimal 2 atau 3 orang di dalam sebagai pengamat tentang Hmm. proses proses pembelajarannya seperti apa. Nanti kan ada masukan. Nah, itu juga Iya, iya, baik. iya. Pola lesson study itu kita buat nanti. Untuk saling mengingatkan sebenarnya. Ya, Iya, oke. iya. Terima kasih Bapak Nah untuk mapel Iya matematika. Pak. Ada maksudnya Ada kawan-kawan pertanyaan? matematika yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Bu Rika. Banyak ini guru matematika kita ini. Ada Bu Sadia, ada Bu Adel, Ya, ada Pak Muammar, Bu Nur Ajijah. Nah, banyak ini. ya. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Ada. Pas. Paling tinggal nanti kalau setiap materi tidak semua seperti ini kan tinggal gitu. Jadi tergantung materinya. Kalau langkah-langkah boleh sama. Tapi kan setiap materinya beda-beda. Dan setiap guru mungkin punya ciri khas masing-masing. Hmm. Ya, jadi tidak harus sama seperti punya Bu Lili. Iya Pak. Jadi tinggal kreativitas. Namanya juga kurikulum merdeka kan. Jadi pola pembelajarannya. Tadi misalnya kan baru berdiferensiasinya kan produk. Iya Sebenarnya Pak. di proses, kemudian di lingkungan belajar masih ada lagi. Jadi ya tergantung nanti gurunya. Minimal ada yang didiferensiasikan karena ini ciri khas khusus kurikulum merdeka untuk membedakan perlakuan anak-anak yang cepat dengan yang lambat, yang apa namanya dengan gaya belajar yang berbeda-beda, ada perlakuan yang berbeda. Tapi semampu kita dulu aja karena memang kita belum bisa bahasa saya adalah efektif lah. Karena memang keterbatasan kita semua. Paling nanti satu kelas bisa kita terapkan di kelas yang lain nanti mungkin belum misalnya gitu nggak apa-apa tapi ini sebuah proses saja. Mungkin gitu Pak Parno. Ada kemarin Pak, gini Terima maaf kasih. dipotong. Nah, Sewaktu diskusi kemarin nah, dengan Ibu Lili gitu kan, ini kan diferensiasi produk gitu ya. iya. Yang dimaksud diferensiasi lingkungan belajar itu apakah misalnya satu di luar, satu di sini atau kayak mana? Oh, itu yang belum bisa kita lakukan sepenuhnya tadi itu saya bilang. Karena memang kelas kita kan kelas asbak ini semua masuk. Ya, Ya, jadi
Jadi lingkungan itu kita anggap di situ proses jadinya Pak Parno yang banyak. Jadi proses pemberlakuan menggunakan metode apa, yang lambat pakai apa gitu. Itu bagian dari lingkungan dan proses. Bukan ditaruh di luar satu, satu di dalam, enggak. Di lingkungan belajar itu tetap di dalam. Karena nanti kalau saat di luar, 5 orang di luar ya hilang semua anak yang di luar. Jadi hanya memperlakukan anak-anak kita yang kadang-kadang dia butuh sentuhan yang berbeda di masing-masing anak. Ada yang butuh perhatian, itu termasuk lingkungan. Ada yang mungkin hanya sekedar disampaikan dia sudah mau belajar. Ada yang anak-anak perlu memang harus dicubit sedikit gitu, harus agak setengah dipaksa sedikit. Nah, itu memperlakukan anak yang berbeda-beda itu bagian dari lingkungan pembelajaran kita gitu. Atau dekatkan dia tadi di kelompok, misalnya tadi ada 6 kelompok, digabungkan antara yang cepat dengan yang lambat dalam satu kelompok itu agar saling membantu. Yang cepat akan membantu yang lambat dan jadi kayak seperti tutor sebaya gitu. Jadi keterbatasan kita untuk bisa memperhatikan semua anak di kelas kita itu bisa tercover dengan adanya peserta didik kita yang mungkin dari segi kemampuan dan segi kecepatannya lebih dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain. Itu sebagai lingkungan pembelajaran, itu berdiferensiasi dalam lingkungan pembelajaran. Termasuk proses pembelajaran lah itu. Ya, ya. Jadi bukan taruh di luar ya Pak Parno. Jangan taruh di luar. Karena bahasa kita lingkungan kadang-kadang pemahaman kita adalah tempat belajar kan gitu. Ya, ya, ya. Padahal jauh lebih luas itu sebenarnya adalah bagaimana memperlakukan anak-anak kita dalam suasana belajar yang setiap anak pasti punya pengalaman dan kemauan belajar yang berbeda-beda dengan cara yang berbeda. Tinggal itu sebenarnya. Tapi kalau kondisi kita anak kita satu kelas misalnya 32 orang atau 34 orang, kita sendiri itu yang tadi katakan proses ini perlu pembelajaran di kita sendiri sebagai seorang guru untuk membiasakan bisa meminimalisasi sebuah pembelajaran yang monoton gitu. Itu sebenarnya yang diharapkan di pembelajaran berdiferensiasi. Harapannya agar semua anak terlayani lah, itu bahasa sederhana. Nah, karena di kita, apalagi di Kementerian Agama itu belum diberlakukan dan belum diakui adanya tim teaching itu. Iya, jadi sebenarnya ini kan kelanjutan dari kurikulum 13 dulu, yang di dalam kelas itu boleh tim teaching dan bahkan dianjurkan untuk bisa berkolaborasi dalam kelas. Sehingga semua asesmen itu bisa kita lakukan kalau kita misalnya minimal berdua saja gitu. Untuk mengcover anak-anak yang jumlah kelasnya itu sudah maksimal misalnya. Tapi kalau masih di bawah 20 mungkin kita sendiri kan masih bisa. Tapi kalau di atas 20 kita sendiri sebagai seorang guru sehebat apapun kan sulit untuk melihat semua kebutuhan anak. Nah, ini yang sebenarnya dianjurkan untuk tim teaching. Tapi di kementerian kita belum diakui itu tim teaching itu, bahkan tidak dianggap ada tim teaching bahkan. Jadi pembelajaran diferensiasi kita prosesnya masih masih lama lah untuk mencapai sebuah efektivitas itu karena kita sendirian gurunya. Bayangkan tadi misalnya Bu Lili harus pakai LKPD juga sekaligus menilai kan itu kan juga repot tuh, bukan kerjaan gampang itu. Untuk memahami misalnya produk anak tadi yang berbeda lagi tadi itu kan juga kerjaan yang butuh proses pembiasaan maksud saya. Tapi lama-lama laun nanti mudah-mudahan udah terbiasa kita. Jadi ini tidak jadi hanya untuk membiasakan kita agar setiap anak bisa kita penuhi kebutuhan belajarnya. Itu sementara pembelajaran berdiferensiasi walaupun kadang-kadang belum efektif seperti yang diharapkan. Kalau misalnya di Finlandia atau Australia itu memang sudah kelas mereka itu memang sudah dari awal sudah memang ditentukan gaya belajar anak seperti apa itu memang sudah diseragamkan sehingga gurunya itu lebih mudah untuk memberikan layanan. Apalagi misalnya tidak lagi memikirkan misalnya harus ada
sertifikasi, secara administratif seperti kita, sehingga memang pure guru dalam mengajar itu betul-betul tenang hanya bagaimana menghadapi anak-anak. Kalau di kita ini kan THP apa yang harus kita pikirkan, yang harus kita kerjakan. Apalagi kondisinya tidak normal, sehingga ini butuh pembiasaan lagi di kita. Itu makanya nanti kalau bisa ketika nanti implementasi, walaupun ini sudah implementasi, pelan-pelan nanti kita buat lesson study di antara guru yang serumpun, minimal ada 2 pengamat gitu untuk memberikan masukan-masukan bagaimana apa namanya dengan pengalaman kawan-kawan yang ada bisa memberikan masukan kepada guru tertentu yang kita anggap jadi guru model sehingga jadi lebih baik pelayanannya. Biar seragam juga, minimal itulah ciri khas kita ketika kita mengajar di Mantapsel kan gitu. Jadi ada saling asah asih dan asuh lah bahasa kita gitu. Kan gitu Pak Parno. Iya, iya, iya. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan dari kawan-kawan, Bu Lili silakan di closing kalau nggak ada. Ya, baik, Pak. Ya, terima kasih Bu Lili. Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Oke, Kemana kita? Alhamdulillah ya, matematika sudah selesai. Kita lanjut dulu ke PPC. Ya, Pak Topik ya. PPC Ibu Ibu Oh, Nuramisa. itu. Oh iya, iya, silakan, Nuramisa silakan. mana ini? PPC ini banyak yang perlu kita sorot ini. PPC Ibu Nuramisa bisa Iya, dengar? Pak. Bisa, Pak. Oke, silakan. Ya, udah terlihat. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis capaian pembelajaran atau jalur tujuan pembelajaran ATP, Pak ini. Ini Pak fase F, Pak, kelas 11. Kelas F ya. Ya, terus ke bawah Bu. Aduh, ambil yang mana ini? Ambil Pancasila, Pak. Oke, ini untuk kawan-kawan yang lain, ini enggak. Ini kan setiap elemen ini berdiri sendiri nih. Misalnya Pancasila dia sendiri punya punya CP, punya kompetensi, punya lingkup materi. Kemudian nanti ada undang-undang sendiri lagi. Nah, gitu ini. Nah, ini nanti Iya, Pak. Ibu polanya pakai apa ini? Menyelesaikan satu-satu elemen atau di lintas elemen satu-satu? Satu, Pak. Satu-satu. Menyelesaikan Pancasila dulu, nanti baru undang-undang gitu ya. Iya, Pak. Nanti baru oh, apa? Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, baru satu lagi NKRI. NKRI. Satu-satu ya. Ya, Iya, Pak. boleh. Tapi sepakat ada berapa guru PKN-nya? Ada dua, Pak. Nah, ada dua. Sepakat ini ya, jangan nanti beda-beda ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi tabel ini harus sama di 2 guru yang berbeda di fase yang sama. Iya, Pak. Oke, masuk ke ini, masuk ke modul aja langsung. Saya yakin ini udah aman ini tabelnya. Ini Pak Munnya, Pak. Ya, terus ke bawah. Mana Pancasila? Oke, mana TP-nya? TP-nya 1. TP. Iya, Pak. Satu, Pak. TP-nya 1. TP-nya ada, ya, TP-nya adalah peserta didik mampu mendeskripsikan rumusan dan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila, Pak.
Oke. Menjelaskan dulu baru menyebutkan ini. Iya menjelaskan Pak. Menjelaskan pengertian Pancasila, baru sila-silanya. Memang gitu ya? Iya Pak. Oke. Iya Pak. Oke. 4 IKTP-nya kriterianya apa? Pengertian Pancasila mempraktikkan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, udah terus masuk ke mana? Ke asesmennya. Asesmen Apa awal Pak. asesmen? Ya, di pertemuan pertama pasti. Ini untuk berapa kali pertemuan nih? Masih satu pertemuan Pak dibuat. Rencananya berapa kali pertemuan? Rencana Pak 4 kali pertemuan Pak. Satu Satu bab. satu TP berapa Satu TP? TP. Satu Kalau TP berapa kali pertemuan? satu TP Pak sekali pertemuan Pak. Satu kali pertemuan. Iya Pak. Ya, ini bisa satu kali pertemuan nih. Berapa JP nih? Gimana Pak? 2. 2 JP nih. 2 JP bisa satu kali pertemuan ini kan? Bisa Cukup Pak. ini waktunya? Cukup Pak. Cukup ya. Oke. Kenapa ada pertemuan satu ini? Kalau memang cuma satu kali pertemuan, nggak usah pakai pertemuan satu. Karena membagi waktunya itu Pak, biar pas Pak. Nah, kalau satu modul itu satu kali pertemuan, nggak usah dikasih pertemuan pertama, Oh iya Pak. ya kan? Iya Pak. Ikuti Kecuali dalam format nih, satu, Pak. kecuali dalam satu satu modul itu lebih dari satu kali pertemuan, maka kita buatlah di sini pertemuan pertama. Nanti ada pertemuan berikutnya, pertemuan kedua kan? Oh iya Pak. Nah, ini kalau cuma satu kali pertemuan ya itu saja gitu. Nanti pertemuan berikutnya modul yang berbeda, di materi yang berbeda, pasti gitu. Oke, nggak apa-apa. Terus, nah, terus lihat lihat asesmennya dulu. Lihat asesmennya. Iya Pak, iya Pak. Ke bawah. Ke bawah, ke bawah. Ke Bawah ya bawah. Pak. Iya, Bawah. Soal maksudnya. Oh iya Pak, ya ya Pak. soal. Soal. Ini Pak. Terus mana soalnya? Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila Pak. Sebutkan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Oke. Untuk sila pertama, kedua, ketiga sampai keempat, kapan ini Ibu dapatkan? Ibu itu ngukur Ibu di mana? Gimana Pak maksudnya Pak? Ini kan yang Ibu tanya kan sila kelima saja ini. Iya Pak. Nah, untuk mendapatkan nilai sila pertama, kedua, ketiga sampai keempat itu di mana nanti dapatkannya? Ngukurnya di mana? Di komponennya itu ada di Jawa apa Pak? Di pilihan ganda Pak. Waktu kapan Ibu mendapatkan nilai itu? Di waktu kelompok Pak ya Pak. Hah? Di kegiatan inti atau Iya di Pak. LKPD? Di di LKPD Pak. Di LKPD. Ya, Iya Pak. nanti kita lihat LKPD-nya ada nggak? Ya, ini misalnya coba lihat skornya ini. Iya Pak. Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial Indonesia, masa kehidupan dan ini isinya maksudnya. Oh, ini bisa Ibu jelaskan ini untuk kunci jawabannya ini, Bu. Kenapa skornya Yang 50? soal yang kedua Pak. Soal yang pertama, skornya 50 ini kan? Iya Pak. Berapa sebenarnya nilai yang terkandung dalam sila Pancasila? Kenapa dapat 50 soalnya? Skornya. Kalau dijawab separuh, Karena berapa nilai anak ini, Bu? kalau separuh Pak dibuatnya jawabannya
Kalau Ya, minimal cenderung dia terdapat 25, Pak. Kalau memang pas dia tentang mengenai sila kelima ini dibuat 50, Pak. iya, makanya nilainya memang ini nilai tegak sila Pancasila seluruhnya yaitu nilai keadilan dan kehidupan bersama harus terwujud. Ini maksudnya nilainya, Bu? Nilai yang terkandung di sini, Pak, yaitu di sini terwujudnya untuk mencapai tujuan negara, Pak, yang disebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, Pak. Yang termasuk di situ adalah keadilan dalam hubungan manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negaranya, Pak. Ya, berarti nilainya kan ada nilai adil terhadap sesama, Iya nilai ada, Pak. adil terhadap masyarakat, Iya, Pak, nilai sama adil terhadap bangsa bangsa dan negaranya, Pak. dan negara. Kan ada 3 kan? Iya, Pak. Nah, kalau dijawabnya cuma 2, berapa nilainya? Kita buat, Pak, 35, Pak. Ya, itu maksudnya maka skornya itu jangan jangan 50 kalau ketika nilainya ada 3. Oh iya, Pak, ya, Pak. Nah, nanti Ibu susah Salah. membuat angka itu maksud saya. Kalau memang nilainya dia ada tiga nilai, ya satu nilai itu kita skor kasih berapa? 20 misalnya. Kemudian Iya, kalau ada Pak. 3 nilai, maka skor maksimalnya berapa? 60. Biar nggak bingung Ibu nanti. Ngasih nilai anak biar nggak koma-koma. Oke, Pak. Oke, Pak. Kan? Saya hanya Iya, ngasih Pak. saran saja, biar Ibu tidak terjebak dengan skor-skor yang ada itu. Nah, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ah, nanti Ya, diperbaiki, dari Pak. nilai yang ada ini kan Ibu harus bertanggung jawabkan. Berapa nanti yang dijawab oleh anak? Kan jadi gitu. Iya, Pak. Iya. Nah, yang soal yang kedua coba. Mengapa sila Pancasila saling berkaitan? Skornya 40. Skornya berapa ini, Bu? 50 lagi. 50, Pak. Iya, Pak. Nah, 50 untuk satu ini. Ya, sesuai dengan sila pertama 10, Pak. Ada. Sila kedua 10, sila ketiga 10, sila keempat 10, dan 10, Pak. Oke. Iya, Ibu lah yang tahu ini. Jadi skor totalnya berapa jadinya? Kalau dari 50, 100, Pak. 100 karena di atas tadi ini dua, dua, dua soal ya. Iya, Pak. Nah, pokoknya Ibu jangan terjebak di situ lah. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Terukur nggak ini, Bu? Dapat nggak ini semua dari 2 soal ini untuk bisa mewakili indikator Ibu di KKTP Ibu tadi? Oh, kurang, Pak. Dapat nggak ini Setidaknya ukurnya? Dari 2 soal ini bisa skornya. nggak Ibu ngukur? Oh, bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Ya, ya, maka tadi ini soal yang pertama tadi itu kan tadi ini baru soal yang sila kelima. Sila 1, 2, 3, Iya, 4-nya Pak. tadi di LKPD. Iya, Di Pak. LKPD. Mana LKPD-nya? Ada nggak di bawah? Kayak enggak ada ya. Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Enggak Coba ada, lihat Pak, di, yang. kan nggak ketemu Ibu di sini kan? Jadi Iya, nanti Ibu Pak. nggak bisa ngukur ini di sini. Nah, lembar kerja LKPD-nya. Ini ada lampiran LKPD. Belum dibuat atau seperti apa? Apakah akan mau dibuat karena malam ini belum siap atau memang Oh, masuknya akan nanti di kegiatan inti? masuknya nanti, Pak, di kegiatan inti kelompok, Pak, nanti. Oke, coba lihat di langkah-langkah Ya, pembelajaran Ibu. gitu. Lihat di langkah-langkah pembelajarannya, ada nggak? Kalau ada nanti di situ nggak usah dibuat lampiran LKPD. Kalau memang di situ ada, tapi kita lihatlah, kita buktikan saja. Kegiatan inti, Kegiatan Bu pembelajaran, Nurhaliza. kegiatan Iya, Pak. pembelajaran. Iya, Pak. Ya, naik ke atas, pelan-pelan aja. Di langkah-langkahnya ini kan, Pak, Iya. kegiatan Ya, inti. Nah, ini kan ada LKPD nih, tapi LKPD-nya nggak ada. Membagi peserta dalam Membuat ya. 6 kelompok ini, nah, kan? Membagi Iya, lembar Pak. kerja peserta di LKPD, LKPD-nya nggak ada.
Silap Pak, mungkin silap Pak. Oke, dari Pancasila yang diperoleh setiap kelompok berdiskusi menemukan Pancasila mana sila-sila Pancasila. Nah, ini kan berarti nanti 6 kelompok ini. Nah, 6 kelompok ini kan setiap kelompok dikasih satu sila kan. Iya Pak, iya Pak. Nah, itu maksudnya masuk di LKPD sehingga Ibu nanti di situ udah bisa mengukur di masing-masing sila minimal kalau misalnya tadi soal yang Ibu terakhir di asesmen tadi soal ya sila yang kelima, minimal soal sila pertama sampai keempat tuh ada terlihat di sini nanti. Ibu ngasih lah nanti di kelompok di masing-masing di 6 kelompok ini. Di situ harus Iya diselesaikan. Pak. Iya Pak. Nah, nanti bakal siapkan LKPD-nya kalau memang seperti itu. Jadi jangan nggak kelihatan. Hasil diskusi oke, 10 menit. Tempelkan di bagian depan tas kelompok Yang presentasi. diberikan. Oke, nggak apa-apa, harus gitu. Ini tinggal nanti implementasi sebenarnya. Jadi Ibu, Iya Pak. ketika di indikator tadi sila pertama, kedua, dan ketiga sampai keempat, Ibu harus dapat nilainya di masing-masing kelompok anak, itu nilai yang dari LKPD. Sehingga nanti bisa ukur Ibu. Jadi kalau misalnya Baik Pak. kurang misalnya, atau diselesaikan semua di LKPD. Baik Pak. Selesaikan semua di LKPD, maka asesmennya baru tadi secara umum. Umum itu seperti di ini misalnya lihat di KKTP Ibu. Lihat KKTP Ibu. Lihat KKTP-nya. Ya. Ini Pak, menjelaskan. Jelaskan pengertian Pancasila, mempraktekkan sila. Udah ketemu nggak KKTP yang kedua ini? Mempraktekkan sila, sila Pancasila. Ada nggak tadi asesmennya, Bu? Oh, nggak ada Pak. Tadi yang Ya, ada. ditanya tadi adalah mengenai sila-sila yang terkandung Pak. Ya, kan sila saja kan. Lalu Ibu Iya Pak. ngukur KKTP-nya tercapai atau enggak yang nomor 2, KKTP kedua kapan? Prakteklah Berarti sehari-hari. ya dalam Kehidupan kehidupan sehari-hari. sehari-hari Pak. Ya, Iya Pak. gimana Ibu nilainya itu kira-kira? Di pas di saat mata pelajaran berlangsung Pak di dalam kelas Pak. Iya, kapan nilainya itu? Gampang nggak itu? Bisa nggak Ibu ukur itu? Pakai apa misalnya? Ngukurnya pakai apa itu? Ukurnya kita tengok Pak apa orang itu kayak dalam kehidupan sehari-harinya Pak. Apa yang Oh, Ibu siapkan misalnya di situ ketika Anda bisa mempraktekkan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Apa ukurannya? Apa alat yang Ibu untuk mengukurnya? contohnya gimana itu ya? Nah, tabel apa yang harus Ibu siapkan? Harus pakai tabel Pak ya. Iya, karena kan anak mau praktek. Misalnya sila Pancasila pertama, apalah Bu? Sila Pancasila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa Pak. Apa contohnya yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Beribadah Pak, karena di Nah, madrasah ibadah, maka melakukan. tabelnya pakai ibadah kan, tabel kan. Tabel itu ada checklistnya. Itu. Selain Oh, itu, sila kedua misalnya apa? jujur Pak, atau sopan juga Pak di dalam lingkungan sekolah juga Sila nampak itu Pak kedua dalam. apa Bu? Sila kedua. Oh, kemanusiaan yang adil dan beradab Pak. Apa yang mau diukur di sila kemanusiaan? Saling menghargai Pak. Iya, kan itu dalam nggak harus di rumah kan, di situ langsung bisa kelihatan kan. Iya Pak, iya Pak. Iya, makanya perlu tabel Ibu di sini untuk melihat itu karakter semuanya sebenarnya. Oh, Jadi iya Pak, Ibu iya Pak. harus lihat tabelnya. Buat tabelnya kayak tabel dulu waktu kita membuat KI 2 mengukur sikap, sikap sosial. Nah, itu yang harus Ibu siapkan karena KKTP Ibu ini mempraktekkan sila ini. Mempraktekkan sila dalam kehidupan sehari-hari, tapi yang bisa kita lihat itu dalam anak-anak ketika belajar. Ibu pengamatan namanya nilainya. Maka Iya ketika Pak. Ibu melakukan pengamatan, siapkan tabel format pengamatannya. Apa yang mau diamati kalau dari 5 sila? Itu aja satu-satu. Ketika dia Baik Pak. ibadah atau tidak, checklist.
Nah, itu untuk mengukur anak bisa mempraktekkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau soal tadi ini, soal yang nomor pertama, KKTP pertama, Ibu bisa ukur tadi dalam diskusi. Iya, Nah, Pak. tapi untuk yang kedua, Ibu harus ngasih pengamatan ini. Gitu. Minimal misalnya 3 sila atau 2 sila minimal. Nah, Iya, Pak. nah, itu yang harus Ibu pertanggungjawabkan ketika modul ini Ibu lakukan. Itu yang kurang berarti tadi apa yang kurang? LKPD 1, yang kedua lembar LKPD. pengamatan. Itu Iya, asesmennya. Pak. Ya, Lembar pengamatan. oke. Aman kan? Aman, Pak. Paham ya maksud saya ya? Paham, Ya, Pak. karena nilai-nilai Pancasila yang 5 itu banyak sebenarnya nilainya. Maka sebenarnya kalau ini satu kali pertemuan, ya nggak akan ketemu anak-anak. Kalau hanya sekedar menjelaskan, menyebutkan kira-kira apa nih targetnya? Ini anak aliyah ya, Bu. Kalau TP-nya mendeskripsikan itu, Pak. Nah itu makanya cukup nggak ini hanya menjelaskan dengan menyebutkan? Nggak cukup, Pak, memang. Ah iya, berarti indikator Ibu tidak kuat ini. Ini untuk anak aliyah nggak cukup di sini. Kalau hanya menyebutkan, hanya menjelaskan, kan gitu kan? Iya, Pak. Nah, minimal membandingkan antar sila atau memang ada menganalisis lah. Hasilnya tadi di deskripsi anak. Deskripsi anak itu penjelasan anak. Gitu. Jadi kalau ini misalnya sama nggak ini dengan capaian yang dilakukan di fase D anak SMP? Sama kan? Kalau hanya Sama, ini Pak. atau fase A, B, C, fase NASD kan ini juga itu. Kalau hanya sekedar coba sebutkan sila dari Menyebutkan. Pancasila. Wah, sila Pancasila, anak udah hafal. Sebenarnya Pak, kalau di ATP yang kedua di situ menganalisis Pak. Apalagi menganalisis. Kenapa Ibu di sini hanya menyebutkan? Berarti tidak sesuai dengan TP yang Ibu buat di tabel atas tadi. Cocokkan, disesuaikan ya Bu. Jadi Iya kalau Pak. ini terlalu rendah nanti capaian anak-anak kita. Kalau tadi menyebutkan nilai, bolehlah ini masuk menyebutkan nilai. Baru nanti menganalisis nilai-nilai setiap sila Pancasila itu. Itu makanya nggak bisa sekali pertemuan sebenarnya ini. Gitu. Tapi ya tergantung guru Pancasilanya lah. Saya ikutkan saja. Tapi minimal harus tercapainya lebih dari kompetensi yang Ibu buat ini. Harus lebih tinggi. Iya Pak, ya Apalagi Ibu Pak. buat menganalisis. Nah, oke, gitu mungkin untuk Ibu siapa tadi? Nurnamisa. Analisa. Ya, mudah-mudahan disiapkan yang belum ada tadi. Jadi ini Ibu tambahilah ini. Kalaupun misalnya menjelaskan pengertian Pancasila, nggak usah lagi menyebutkan sila-sila dari Pancasila itu udah hafal. Tapi kalau nilai-nilai terkandung dalam setiap sila mungkin atau menganalisis. Nah, LKPD-nya Baik Pak, siapkan, ya. tinggal kelengkapan-kelengkapannya saja. Iya Pak. Agar nanti implementasi dan hasilnya jauh lebih maksimal. Oke, itu mungkin Pak Parno. Ada lagi yang mau ditanya kira-kira? Kawan-kawan PKN boleh nih, yang lain juga boleh. Hati-hati ini nyusun Tapi indikatornya, maksud saya nyusun indikatornya hati-hati. Memang harus kita lihat dari kemampuan anak. Karena ini capaiannya, apalagi ini fase F ya tadi, kelas 11 ya. Iya Pak. Harus lebih tinggi. Jangan hanya sekedar menyebutkan sila-sila saja. Menyebutkan sila-sila, udah hafal dari SD dia. Oke, itu tinggal naikkan kompetensinya, baru sesuaikan dengan asesmennya, sesuaikan dengan LKPD-nya. Jadi LKPD dan asesmen itu saling melengkapi. Jadi kalau sudah di asesmen, ya udah itu sebagian dari bahan kita untuk mengasesmen. Kalau memang sudah di LKPD. Kalau memang nanti asesmennya jauh lebih tinggi lagi, ya baru buat. Misalnya ada yang di asesmen itu belum bisa kita cover untuk melihat kemampuan anak capaiannya, ya, masukkan di asesmen. Tapi kalau sudah di LKPD, LKPD saja. Sama seperti Baik tadi Pak. Bu Lili tadi di matematika. Sudah di asesmen, di LKPD ya sudah di LKPD aja semua. Tenda. Gitu.
Bukan gitu, Bu. Silakan. Ada yang bertanya kira-kira ini untuk khusus untuk Pancasila ini, pendidikan Pancasila? Sekarang mapalnya Satu apa? Pendidikan Pancasila kan, masalah bukan PKN lagi kan? Iya Pak, pendidikan Pancasila Pak. Iya, orang masih PKN tadi di atas. PPC seharusnya, PPC Pak. Iya, iya, namanya harus Kita ganti. sih Kan? kita singkat PPC. Iya. Oke lah. Ada yang mau tanya Ini Pak, orang PPKN? Silakan. masalah ini Pak di PPC nih Pak, pendidikan Ah, Pancasila. Itu kan dalam satu tahun kita punya 72 JP gitu kan Pak. CV. Oke. Heeh. Artinya kalau kita convert dia ke dalam JP per pekan itu dapat 2 JP. 2 JP Tetapi yang satu satu minggu. JP itu di P5RA itu Pak. Iya, Jadi tinggal satu JP lagi PKN. Jadi masalah waktunya ini kayak dengan materi gitu banyak ada 4 elemen lagi. iya. Dulu kan 3 JP, sekarang dikurangi Iya jadi Pak. 2 JP. Mm-mm. Ya, jadi untuk materi di CP untuk menyelesaikan itu cuma 2 JP itu Pak yang per minggu, bukan 3 JP. Yang Iya. 1 JP itu nanti tergabung di P5 RA dan itu kalau diinkludkan kan memang jadi 3 JP, tapi itu terlepas dari PPC-nya, dari pendidikan Pancasilanya. Orang PPC, orang yang mapelnya PPC itu untuk menyelesaikan CP cuma 2 JP per minggu. Jadi bukan Pak, tiga saya JP. potong, seingat saya Pak, di 450 ini, KMA yang terbaru ini, totalnya 2 JP Pak, 2 JP totalnya, 1 JP untuk P5RA. Jadi Satu tinggal 1 JP. JP Pak. Iya, Oh, enggak 2 JP ya? enggak Pak. Bentar, bentar. Memang 1 JP? Iya Pak. Heeh. Sama Iya. dengan seni budaya dan prakarya Pak. 1 JP per minggu ya? Iya, Ya itu waktunya memang cuma satu itu. Kalau memang satu ya satu, Pak. iya. Makanya kita Nah, menyiasatinya kan, dua ah. mapel ini kita gabung, gantian dia Pak, 2 minggu sekali jadi masuk. Oh iya nggak apa-apa. Karena itu kan teknis pelaksanaan. Jadi dia Mm-mm. tetap 2 JP sekali main gitu kan. Tapi Iya, iya. gitu kan. Biar maksudnya kalau 1 JP kan bingung mau ngapain. Mm-mm. Terlalu singkat sekali gitu. Nggak apa-apa itu teknis saja, Pak. Nggak ada masalah itu. Gitu. Ya walaupun tadi memang ini kan 4 elemen itu kan dia berdiri sendiri-sendiri itu. Nah, maka karena misalnya tadi ini mempraktekkan tadi itu bisa masuk langsung ibu yang khusus untuk guru PKN atau PPC, guru sekarang di Pendidikan Pancasila, bisa melihat di situ implementasinya. Jadi masuk di tim P5. Nah, masuk di tim P5 untuk melihat tadi misalnya kita karakter anak, karena ini kan sama dengan guru agama ini. Guru agama kan juga gitu, walaupun guru agama tidak dikurangi JP-nya. Nah, Iya ini Pak. kalau yang di KMA yang lama kan 2 JP nih. Harusnya yang dulunya 3 JP, jadi 2 JP, sekarang malah jadi 1 JP. Mm. Nah, Ini barusan saya lihat ini Pak, rupanya bukan 1 JP, 1,5. 1,5. Iya, Jadi totalnya 3 JP gitu. Totalnya enggak. dengan Totalnya P5 dua. dua Totalnya JP. 2. Heeh. Kan dia 1 tahun 72 JP. Yang Oh, P5-nya 18 JP. coba di-share Pak ininya Pak. Bapak buka di Share situ. ya. Ah, Share-nya ah. kayak mana nih? Harus keluar Eh, ibu apa ya, Bu? Bu apa keluar dulu? Gak apa-apa. Ini kan ini tinggal Ibu ngelengkapi ya. Yang ini Iya tinggal Pak, iya melengkapi Pak. apa yang kurang tadi. Kita ingin lihat Sudah Pak. strukturnya dulu. Lihat strukturnya. Sudah Pak. Share. Ya, kita lihat. Udah Pak, nampak? Udah lima terlihat puluh Pak ya? empat ini kan Pak? Iya.
Nah, 54 nih kalau dibagi 38, 36. 36. Satu Nah, setengah, Pak. 1,5 ya. Iya. Sama Satu. dengan seni dan budaya. Oke, ini ya 54 nih. Sejarah Sejarah sama. sama kan? Ini kelas 10 ini Pak. Ya, kelas 11-nya sama nggak? Kelas 11, 11 ke bawah, Pak ya. Ya, ke bawah. Sama mungkin ya. Kelas 11. Sama, Pak. Ya, sama. Ini. Heeh. Berarti 1,5 JP ya Pak? Iya. Iya. Ya itulah yang dimanfaatkan oleh gurunya aja. Nanti kalau misalnya digabungkan berarti 3 JP ya? 2 minggu sekali Iya. masuknya. Heeh. Gitu. Nah, itulah. Ngaturnya ini susah tuh. Iya, itulah yang nanti yang dikelola oleh guru masing-masing, guru PPC dengan guru SBK ya, seni budaya ya. SBK, ya, SBK. seni budaya. PJOK juga sama kan? PJ sejarah, PJOK malah bertambah jamnya, Pak. Tambah itu ya, 54 itu Mm-mm. tapi. Mana, Pak? Oh, kelas 11 ya. Kelas 11 ya, Nah, ya, Pak. Kelas 54 10 yang kelas yang 10 nambah, yang ini. Kelas yang 10 nambah. yang nambah. Seingat saya kelas Iya, 10 ada yang nambah. ya, Nah, ini 90. 108 total. iya. Jadi yang 54 itu berarti kan 1,5 semua itu kan? Iya. Ya, orang itu baginya seperti itu, itulah jatah kita untuk di masing-masing mapel. Soal teknisnya nanti Bapak gabungkan, ya mumet-mumet sedikit lah ini. Artinya Nggak sedikit sekali lagi ya. masuk, artinya sekali masuk kan 3 JP jadinya. Iya. Sekali masuk 3 JP tapi 2 minggu sekali. Mm-mm. Nah, itulah yang dibagi nanti ke dalam modul, ke dalam jumlah pertemuan. Ini nggak bisa ditawar Pak, karena memang itu harap apa namanya, ya karena udah strukturnya kan sudah baku ini. Iya, Nggak iya. bisa kita tawar sih kan itu. Mau kita minimal 2 JP kan. Kayak misalnya Mm-mm. agama ini yang 72 JP ini kan nyaman dia. Ya, tinggal teknis ini Pak berarti. Tapi Oke, tapi oke. Bu tadi Bu Pancasila tadi tinggal melengkapi apa yang belum ada saja. Walaupun jamnya, jadi kan jamnya tidak lagi 2 JP jadi 3 JP walaupun 2 minggu sekali. Jadi kan gitu. Mm-mm. Jadi kan Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, langsung 3 JP. Nah, bagilah Bu nanti materi-materi yang ada itu di masing-masing yang 4 elemen sesuai dengan JP yang ada. Mungkin gitu Pak Parno. Karena Iya, ini Pak ya. memang kan baku kan, nggak bisa kita otak-atik ini di struktur kurikulumnya. Nah, Mm-mm. kurikulumnya memang udah seperti itu. Mudah-mudahan nanti revisi lagi. Karena memang kewalahan juga itu baginya, terutama Pak Parno sebagai WKM akademik. Gitu. Kalau 1,5 kan Mm-mm. ngitungnya susah. 1,5, 1,5. Gitu. Oke, mungkin itu untuk guru PPC ini. Ya, dengan dinamika sama dengan PJOK berarti ya Pak. Untuk Iya, yang kelas 11 1,5 JP. Ngapain tuh baru megang bola udah habis waktunya. ganti kostum lagi, Pak. Ganti kostum lagi lama. Ya, tapi itulah jam yang ada yang disediakan oleh pemerintah Pak. Kita nggak bisa nambahi. Tapi ya tergantung kalau mau jamnya tambah lama di sekolah kita. Tapi ya dihitungnya tetap 1,5 walaupun kita nanti buat 2 JP. Ya, mungkin itu kalau ada yang nanya boleh nih, silakan. Silakan kalau ada yang nanya diskusi dari materi Ya, lain juga boleh. boleh, Mana tahu boleh. bisa kita apa? Yang jelas JP nggak bisa kita kotak-katik karena itu strukturnya udah baku. Silakan, Nah, tidak ada? aman. Tinggal ngelengkapi ya Aman. tadi Bu apa tadi ya dan untuk semua yang lain lah. Mm. Memang ada LKPD, lengkapi LKPD-nya. Kalau emang nggak ada, maka bahasanya adalah di kegiatan inti itu kita sesuaikan. Itu aja. Jadi jangan ada nanti di modul tidak ada dilampirkan. Nah itu yang bahaya.
Baru lihat lagi soal atau asesmen yang kita buat bisa mengukur KKTP kita enggak? Itu aja sebenarnya kuncinya. Soal yang kita susun, apakah bentuknya mau tanya jawab, mau esai atau apapun teknik yang kita pakai, bisa nggak ngukur KKTP? Itu aja. Jadi kalau bisa ngukur berarti aman. Gitu. Kalau belum, maka tambahi soalnya. Jadi jumlah soal itu nggak ada batasan. Asal soal itu bisa mengukur KKTP kita. Atau bahasa lainnya adalah bisa nggak kita melihat indikator itu tercapai atau tidak. Nah, dari proses penyampaian kita, apakah di kegiatan inti maupun khusus menilai atau di asesmen di akhir atau di kegiatan penutup. Itu aja yang di cross check. Jangan soalnya banyak tapi tidak menjawab KKTP kita gitu, atau tidak bisa mengukur KKTP kita. Sederhananya gitu, Bu. Jadi siapkan. Asal sudah ada LKPD, siapkan LKPD. Gitu. Soalnya sesuaikan dengan harapan di KKTP. Mungkin itu. Ya, ya, terima kasih Bu Nurhamisa ya, sudah apa? Seterusnya Bu Yuni Sara, PJOK ini. PJOK. Bu Yuni Sara, dengar? Bu Yuni. Bu Yuni. Sarah Harahap. Coba di unmute dulu apanya, mic-nya. Oh ya, silakan. Ya, oke. Silakan, Yuni. Bu Yuni bersuara dulu. Ya, Pak. Oh, Ya, yes. oke. Yes, screen. Silakan. Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya, Bu? Iya, terdengar, Pak. Silakan. Terus. Coba ke atas lagi, Bu Yuni. Ini bab ini maksudnya bab apa ini, Bu Yuni? Ini sampai bab 6, bab 7. Iya, bab ini Ibu ngambilnya dari mana ngambil bab? Saya ngambilnya dari bab 4, Pak. Iya, maksud saya bab ini Ibu ambil dari mana? Dari buku kah? Atau dari mana? Dari modul ajar saya dari buku, Pak. Dari buku. Iya, Pak. Coba lihat CP-nya, Bu. Nah, ini CP-nya. Elemen pengetahuan gerak. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan hasil evaluasi penerapan keterampilan gerak berupa permainan dan olahraga, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, dan aktivitas bermain, permainan dan olahraga air secara matang pada penerapan aktivitas jasmani. Kenapa Ibu pilih bola basket? Saya pilihnya apa, Pak? Ini nomor lari, jarak pendek. Tidak, ini dulu yang ingin saya tanya ini di atas ini, yang paling atas. Oh ya, Elemen Pak. pengetahuan gerak. Elemen pengetahuan gerak ini, CP-nya kan itu tadi bunyinya. Iya, Pak. Nah, kenapa materinya bola basket? Ibu ngambilnya dari mana maksud saya? Kalau bukunya ganti gimana, Bu? Bukunya diganti, Pak. Nah, misalnya bukunya ganti. Ibu dasarnya dari buku atau dari CP? Dasarnya dari buku, Pak. Dari buku. Dari CP-nya untuk apa? CP-nya untuk apa ini, Bu? Kenapa langsung ada materinya bola basket? Itu makanya pertanyaan saya.
Kenapa langsung bola basket, Bu, maksudnya? Karena bukunya, itu maksud saya kan? Karena bukunya kan? Iya, Pak. Nah, kalau nggak bukunya nggak ada, gimana, Bu? Ibu nulisnya materinya dari mana? Saya bisa ngambilnya dari Google biasanya kalau anak-anak, Pak. Iya, Google itu apa dasarnya? Ibu kan sekarang sudah punya CP yang disediakan oleh pemerintah. Iya, Pak. Kita kan punya dikasih CP kan per pasi, ya kan? Iya, Pak. Ini per elemen per pasi, inilah CP-nya. Nah, inilah yang akan kita jadikan menjadi TP. Bukan dari buku. Buku itu adalah bahan untuk kita mengajar. Jadi jangan langsung bab 1 bola basket, bab 2 permainan rondes. Sementara CP Ibu, lihat di sini, Bu. CP Ibu mempraktikkan hasil penerapan keterampilan gerak, gerak permainan dan olahraga. Gerak berupa permainan dan olahraga. Permainannya apa? Olahraganya apa? Ini ada senam, aktivitas gerak berirama. Ini yang Ibu lihat. Gitu. Nanti baru ketika nanti di indikator, mau Ibu misalnya permainannya, olahraganya bola basket, baru di situ dibuat bola basket. Jadi bukan langsung di sini materi pelajarannya bab 1 bola basket. Gini. Bingung nanti Ibu, seandainya bukunya nggak ada. Iya, Pak. Iya kan? Kenapa langsung bola basket itu masanya? Kenapa bola basket, Bu? Pertanyaan saya, kenapa Ibu pilih bola basket? Karena itu di bukunya, Pak. Oh, karena di bukunya bola basket. Ada nggak Iya, lapangan bola basketnya? ada, Pak. Oh, ada. Ya. Tapi di sini makanya nyusun nyusun TP itu bukan nyusunnya berdasarkan buku. Nyusun TP berdasarkan CP. Nah, ini. Jadi ini jadinya kenapa jauh ini Pak Parno? Apa Ini masalahnya? belum ada diperiksa, belum apa ini, Pak? Belum belum ada Ya, konsultasi ini, Pak. belum ya. Nah kan jauh nih Belum. kan Pak Parno kan? Jauh formatnya pun beda ini, Pak. Beda ya, iya. Karena ngambil dari Tidak ada internet, kompetensi, nggak ada kompetensi kan? iya, nggak ada kompetensi yang dilihat, kemudian nggak ada lingkup materi, ini langsung jadi TP. Oke lah, lihatlah modul ajarnya Bu. Kalau gitu lihat modul ajarnya. Nanti ini harus dicocokin nih Pak Parno, Iya, Pak. susun susun lagi nih jadinya. Susun dari awal nih. Iya, nyusun dari awal, sesuaikan aja lagi. Ini kita kalau ini seandainya bisa langsung main bola basket, ini yang mau kita lihat 2 GP 1 kali pertemuan. Ya, terus Bu, ke bawah Bu, kompetisi awalnya nggak kelihatan nih ya. Komponen inti TP-nya. Nah, ini kan ini 10.1 ya Bu ya. Tadi yang tabel yang mana yang diambil Bu? Lari ya. Iya, Pak. Lari itu di pertemuan pertama ini. Coba lihat Iya. tabel Ibu tadi. Tabel yang di atas. Tabel yang di atas. Mana 10.1-nya? 10-nya mana 10? Nah, ini 1.2 Nggak ada. semua. Nggak ada. Kenapa nggak nyambung Bu? Terus ke bawah. Ini 4, 5, 6, 7, 9. Terus, ini 10.1. Nah, 10.1 di sini konsep pola makan sehat. Punya Ibu kenapa tadi? Juga lihat punya Ibu tadi modul ajarnya. 10.12. Ini lari jarak pendek. Yang mana yang benar, Bu? Izin Pak, Sarah tadi ngambil modul ajarnya dari lari Pak bab 4.
Oh gitu. Iya, Pak. Ini Enggak angkanya berapa? dari yang atas. Eh, ya, jadi kan jadi nggak sinkron ya. TP-nya ya ini karena nyusun tabelnya tadi tidak berdasarkan kompetensi jadi gini nggak apa-apa lah. Walaupun ini perlu kerja keras nih Pak Parno, menyesuaikan lagi. Ya, Pak, ya. Ya, Harus konsultasi terus nih. ya yang ini khusus ini. Ya, Bu Yuni, Pak Idris. Iya. Nanti ini kalau bisa direvisi dulu deh. Nanti kita diskusikan waktu saya ke sana ya, karena Iya, masih ya, Pak. Mm. belum masuk sesuai standar kita sih jadinya sebenarnya karena ini ngambil semua dari buku saya lihat ini. Ini kalau Iya, dari buku karena tidak dasar di dari CP. di tabelnya pun nggak ada kolom ATP, nggak ada kolom anu, Pak. Memang masih Iya, jauh dari apa ini? iya, iya. Nanti aja Kelewatan ini ya. Bu punya Bu siapa tadi nih Bu Yuni ya. Yuni. Bu Yuni nanti kita susun ulang ya Bu pelan-pelan nanti konsultasi dengan Pak Parno. Tabelnya sudah formatnya sudah ada. Nanti kita ikutin itu. Nanti baru kita bisa diskusi modul ajarnya. Nanti mudah-mudahan saya ke sana nanti kita diskusi khusus Bu. Ya, Ya Pak. khusus untuk PJOK nih. Karena kalau ini yang kita bahas nanti ngabiskan waktu ini karena memang tidak apa namanya tidak berdasarkan CP nih. Karena Ibu buat modul ajar berdasarkan buku gitu. Ya nggak apa-apa Bu Yuni, nanti kita sambung lagi ketika saya ke sana. Mungkin yang lain dulu ini Ya, silakan Bu Yuni apa? Stop di stop screen, share share-nya. screen-nya. Ya. Atau guru PJOK yang lain ada yang sudah buat sesuai dengan yang kita sarankan. Ada, biar sama-sama kita apa? Bu, dari anu lokasi lain? Ya, ada ya. Ini ada Pak Idris Pak ini. Idris ada, Pak Idris? Ada. Nggak ada. Nanti khusus untuk PJOK Oke. lah nanti kita diskusi ulang waktu kita ke sana. Nggak apa-apa. Iya. Atau nanti Presentasi ya, Bu Yuni siap-siap. ya sesuaikan dengan Eh, yang tabel kita. Nanti Pak Parno mungkin bimbing awal dulu. Nanti kita tinggal ngobrolnya di sana. Yuk. Oke, siapa lagi? ini seharusnya SBD nih. Seni budaya ya. Iya. Pak Indra kayak mana ya? Pak Indra ada ini. Izin Pak, ini Pak Indra masih di jalan Pak. Oke, nanti kita ke sana lah. Kalau di jalan ya gimana mau presentasi. Iya ngantar istri ujian Pak. Oh iya iya iya. Silakan. Mudah-mudahan lulus lah. Amin Pak. Ya. Ya, barangkali itu Pak. Kalau yang lainnya Ya. markel apa? Nanti gini aja Pak Parno, jadi kawan-kawan yang belum ini misalnya lihat aja dulu ini formatnya dulu biar seragam dulu aja semua. Kemudian nanti soal isi nanti kita bahas pelan-pelan. Minimal seragam dulu ini pemetaan CPT, PATP-nya sampai alokasi waktu biar seragam semua dulu. Jadi nanti satu bahasa kita karena kita mau jadi sekolah rujukan kan. Jangan beda-beda nanti. PJOK beda, Iya. nanti yang lain beda lagi. Ini biar semua seragam kita minimal itu dulu gitu. Soal isi nanti pelan-pelan kita sesuaikan. Mungkin itu Iya Pak. sementara Pak Parno. Iya, Ya, iya, iya. apalagi jalan sudah bagus, mudah-mudahan saya bisa cepat ke sana. Siap Pak, siap. Ada yang Cukup lain ini, kawan-kawan mau bertanya silakan. sebelum kita tutup ini? Bu Adel nih, Bu Adel ada mau bertanya? Biasanya selalu anu, ya kan, selalu. Guru matematika juga boleh kalau mau ada yang mau, Pak, tolonglah Ya, diperiksa punya saya. Silakan, banyak guru matematika ini. Selain Bu Lili, ada Bu Rika, Bu Sadia, Pak Muammar, Ibu Adelina, Ibu Nurajija, banyak kalau kita guru matematika. Cukup? Ada yang mau dinampakkan? Kita periksa. Mumpung narasumber kita di sini.
Biasa kalau kelompok lain ini sampai jam 10 lewat ini. Kita ini masih jam 9 ini. Ada, tidak ada? Ya, nggak apa-apa. Nanti Nggak ada kita sepertinya, waktu ke Pak. sana nanti ngobrol lagi. Nggak apa-apa. Iya, iya. Di closing Heeh. aja, Pak. Mana tahu ada Yuk. informasi yang perlu kami ketahui. Nggak ada informasi siap-siap. Pokoknya administrasi kita selama belum ada yang baru, selesaikan yang lama. Sampai hari ini masih kurikulum merdeka, maka administrasinya harus siap dulu semua. Kalaupun nanti secara isi masih ada yang perlu kita revisi, kita revisi. Tapi minimal disiapkan lah sesuai dengan petunjuk yang ada. Tabelnya sudah kita kirim melalui Pak Parno. Jadi ikuti dulu itu aja dulu. Mudah-mudahan dengan itu nanti minimal administrasi kita sudah tertib gitu. Soal nanti implementasinya, nah nanti saling mengisi kita. Ya mudah-mudahan harapan dari kurikulum merdeka itu bisa kita selesaikan. Mungkin itu ya sambil menunggu karena rezim baru, menteri baru, apapun yang terjadi ya kita harus siap. Kalaupun misalnya nanti keluar kurikulum baru ya mau nggak mau harus siap. Tapi minimal kita sebagai seorang guru selagi masih yang lama ya kita siapkan aja baik perangkat secara administratif maupun nanti implementatifnya kita akan lakukan pelan-pelan. Mungkin itu ya terima kasih untuk kawan-kawan semua sudah bergabung ini dan terima kasih Pak Parno dari saya nanti nggak Ya. apa-apa nanti kalau misalnya ada lagi kita zoom lagi kalau memang belum sempat saya ke sana. Jadi nggak menutup kemungkinan kapan dibutuhkan. Jadi gitu. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan Untuk ke mapel PAI jadi yang kedua, Pak. boleh nanti. Boleh saja. Ya. Karena kemarin kan yang pertama karena di awal kemarin masih ada yang perlu diperbaiki, kemudian eh, kita janjikan untuk termin kedua gitu kan Pak, biar Ya, kita boleh persiapkan nanti. maksudnya. Boleh. Pokoknya selagi belum ada kurikulum baru lah. Itu kita Ya, Pak. selesaikan. Mudah-mudahan sampai bulan 12 minimal administrasi kita beres, Pak. Oke. Mungkin itu, Pak Parno. Ya, Terima kasih. alhamdulillah kawan-kawan semuanya ya pertemuan Zoom kita mendekati akhir ini ya. Ini saya tidak melihat ini siapa nih ya, Husin ini biasa absen. Nah, absen ini ada diberikan supaya nanti diisi karena absen nanti akan langsung terhubung ke pembuatan apalah ada sertifikat kita. Nah, udah dikirimkan ya kawan-kawan, mohon diisi ya. Tentu pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Mistar. Sehat-sehat kita semua, lancar, bisa bertemu langsung di lokasi kita di Mantapsel kan gitu. Baik. Dan juga di kesempatan Zoom lainnya. Terima kasih atas kesempatan Bapak yang selalu setia ini memonitor kami ini dalam pembuatan modul dan segala sesuatunya Pak ya. Juga Ya. terima kasih rekan-rekan seluruhnya yang sudah hadir pada saat ini. Walaupun tidak semua nampak ini videonya. Ya, saya khawatir ini cuma namanya aja ini ya. Tidak ada nampak ini videonya ini, ditutup semua ini ya. Nah, jadi itu kemudian tadi tentu satu apalah ya, satu sugesti lah bagi kita ya. Kita bereskan perangkat kita ini kawan-kawan semuanya, baik yang ada di lokasi Spiro, di Spagimbar pun di Spangi ya. Nah, jadi cepatnya nanti kita kumpulkan dan kita kirimkan ke Pak WI kita ya selaku pendamping implementasi kurikulum merdeka bagi madrasah kita. Ya, manfaatnya juga untuk kembali kepada madrasah kita ya. Nah, itu saya pikir Pak Mistar ya. Terima kasih. Usin, ambil foto Usin. Oke, izin Pak. Halo Usin. Bu, satu, Ya. dua, Videonya hidupkan ya videonya. 3. Sekali lagi. Sudah? 1, 2, 3. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Jangan Oke. lupa isi absennya. Kita tutup Zoom kita malam ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terima kasih Terima sudah kasih bisa. Pak Parno. Seleb ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak.
Mm-mm. Ya, yang lain udah bisa lab juga ya. Nah, ini cepat ini acara kita malam ini. Luar biasa Bu Lilia, tinggal implementasi, tinggal merekam ini kita. Ya Pak, baik Pak. Mm-mm. Oke, udah boleh lab ya. Assalamualaikum.